Ya, kali ini kami akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ngobrol bersama Bapak Menteri yang tentunya nanti akan memandu jalannya acara. Tapi yang pertama, kami akan mengundang beberapa orang narasumber. Yang pertama, founder dan juga CEO Ekspresi, Ibu Asanti Astari, dan juga Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Bapak Muhammad Nel El Himam, karena kita akan membahas publikasi startup Ekspresi. Seperti apa Ekspresi itu nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Menteri dan juga para narasumber kita. The world, gitu ya. Oke, Mbak Asanti Astari, terima kasih. Sama-sama. Pak Neil, ini platform modernisasi belajar tari tradisional. Jadi ini sangat tradisional tapi juga sangat kekinian. Kira-kira begitu, Pak. Dan bisa diceritakan nggak kira-kira Ekspresi ini seperti apa dan bagaimana kami bisa mendukungnya di Kemenparekraf? Baik, jadi Ekspresi ini adalah sebuah proyek startup budaya yang mendapat dukungan dari Kemendikbudristek lewat skema Dana Indonesia. Nah, kami ini fokusnya pelestarian budaya tapi spesifiknya niche seni pertunjukan. Jadi pertunjukan tradisional gitu. Jadi kami hadir ini untuk mewadahi mereka-mereka yang ingin belajar tari tradisional secara lebih kekinian. Jadi kita memodernisasi aksesnya gitu. Nah, awalnya ini kita mau membuat kelas tari virtual gitu. Cuman di Ekspresi ini kita membangun platform sendiri, Pak. Jadi kita tidak sama dengan kelas virtual yang ada di YouTube atau social media gitu. Jadi kita memang membangun platform khusus yang bisa lebih mewadahi belajar yang lebih detail, lebih step by step gitu. Dan karena fitur ini judulnya juga masterclass gitu. Jadi kita harap juga yang ngajar itu nanti adalah para Indonesia's Best Dancers gitu, Indonesia's Best Talents gitu. Jadi ya maestro-maestronya. Siapa aja tuh? Maestro-maestro Indonesia tari tradisional banyak sekali, Pak. Gitu. Terus atau juga Ibu Oneng termasuk nggak? Siapa? Ibu Oneng. Saya belum pernah dengar. Saya mungkin nggak belum hafal pernah karena dengar? ada ratusan, Pak. Ada ratusan maestro. Itu kebanggaan kita pada lo di sini. Yang paling jago Saya menari dari lulusan ISI. Oke, nanti saya catat. Dan juga pokoknya para spesialis tari di bidang tertentu lah. Gitu. Jadi kita mau mewadahi, tapi soon kita juga mau mengembangkan buat mereka yang lebih memilih belajar tari offline. Kita mau membuat booking platform juga, Pak Menteri. Jadi mempertemukan murid dengan sanggar-sanggar tari, gitu ya. Jadi memudahkan murid yang mau mencari kelas, guru privat, gitu di sanggar, dan juga memberi kesempatan sanggar-sanggar dan teman-teman penari untuk guru-guru untuk mempromosikan dirinya, gitu. Kira-kira tarian tradisional apa yang paling banyak diminati? Sementara kayaknya saya lihat masih banyak ke Bali, beratnya, masih banyak ke Bali. Terus Kecak gitu. Mungkin lebih ke tari yang tunggal sih, tari-tari tunggal gitu, mungkin tari pendet, atau tari puspanjali, atau tari legong, sebagainya gitu ya. Thank you. Pak Nil, kita bisa support apa nih dari Kemenparekraf? Baik Mas Menteri, jadi ini tari itu juga merupakan subsektor ekonomi kreatif, salah satu seni pertunjukan di seni pertunjukan. Tentunya karena Ekspresi ini adalah merupakan salah satu startup di bidang digital ya, yang mempermudah untuk belajar menari. Tentu kita nanti bisa masukkan ke dalam beberapa program kita, Mas Menteri, seperti backup. Dan ini Jumat ini akan di launching juga Bapak Rekraf Startup Challenge. Ya, jadi nanti mungkin bisa ikut di situ juga. Terus yang berikutnya juga nanti kalau memang sudah di launching bisa juga kalau mau cari pendanaan nanti kita bantu lewat D4 Mas Menteri untuk scale up akses pembiayaan untuk mengembangkan produknya. Kita akan full support untuk Ekspresi dan ini jangan sampai hilang budaya kita, karena saya ketemu sama masa Ultraman, itu namanya Suzuki, itu yang viral banget bersihin pantai di Kuta. Saya tanya sama dia, kenapa dia datang ke Bali? Apakah karena keindahan alamnya? Bukan, karena budayanya. Karena tari-tariannya. Dia suka banget sama tari Bali gitu. Jadi ini mudah-mudahan nanti generasinya Sulaiman ke bawah, itu semua masih terus bisa melestarikan tari kita. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Asanti? Iya, kita melihat seni pertunjukan itu sebenarnya aset budaya yang juga sangat besar ya. Sama besarnya mungkin seperti subsektor kriya gitu yang kental dengan elemen budaya. Tapi kami melihat bahwa sebagai superpower bangsa Indonesia, kalau seni pertunjukan itu domain yang juga bisa mendorong sektor-sektor lain gitu, termasuk kriya. Karena kan nanti UMKM pengrajin kostum, aksesoris, dan musik itu banyak yang bisa ikut terdorong dengan penggarapan seni pertunjukan gitu loh. Jadi lebih encompassing, dan kita berharap superpower ini kalau bisa terus lestari itu bisa membawa pemasukan dan pariwisata juga meningkat gitu Pak. Iya, bagian dari penciptaan lapangan kerja juga ya. Betul. Dan kemarin kita baru melalui World Dance Day di Solo Menari kemarin.
Terus juga yang di Kota Tua saya Iya. datang juga, itu Iya. luar biasa animo masyarakatnya sangat Iya. menghibur gitu. Oke, keren banget dan kita support Terima Ekspresi. kasih, Pak. Sukses selalu dan mohon diupdate terus. Terima kasih. Mungkin Pak Nil mau ada tambahan? Ini mau tampil mau di tadi. Oh iya, Mau ditampilin? nunjukin demonya boleh Oke, Pak? silakan Singkat. kita demoin. Video. Demo. Singkat aja. Kira-kira kelas tari online kita seperti ini, Pak. Gitu. Jadi akan ada fitur-fitur buttons yang bisa difungsikan di bawah ini. Pertama itu dari camera angles. Kalau kita play itu sebenarnya kita bisa memilih mau view dari kamera depan, kamera kiri, kamera belakang atau kamera kanan. Gitu. Karena ini kan selalu menjadi kendala ya kalau belajar tari online. Gitu. Ini tarinya tari apa nih kira-kira? Ini seperti pencak silat yang kita tunjukkan, pencaksilat. termasuk teknik pertunjukan. Lalu flip mirror itu untuk membalik badannya penarinya, instrukturnya. Karena kalau lihat tulisan ekspresinya akan terbalik-balik nanti. Gitu. Jadi ini kan selalu kendala kalau belajar di YouTube itu kan gurunya tangan kanan, kita yang nonton kan selalu kebalik-balik gitu kan. Jadi ini kita punya fitur untuk memflip mirrornya juga biar mempermudah pembelajaran. Repeat section itu nanti sebenarnya untuk mengunci section tertentu aja gitu. Jadi bisa diulang-ulang, misalkan mau mengulang gerakan kepala atau gerakan tangan gitu. Lalu ada speed control, ini seperti di YouTube bisa dipelanin atau dicepetin. Terus lalu ada fitur berikutnya ada kamera juga, bisa belajar menirukan gurunya dengan kamera di rumah. Jadi kita bisa ngikutin gerakannya si instruktur. Gitu. Terus ada subtitle, sementara kita baru bikin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi tidak tertutup untuk nanti dikembangkan ke bahasa lain, sehingga juga mengundang WNA yang tertarik untuk bisa belajar dan ikut melestarikan. Dan terakhir ada timestamps untuk langsung pergi jump ke section tertentu gitu Pak. Jadi kita memang punya platform sendiri. Nah ini menarik ya, karena kalau kita bilang kan kenapa nggak lihat YouTube aja, kan biasanya tari-tarian ditaruh Betul, YouTube, tapi betul. ini jauh lebih detail ya, berarti ya. Karena YouTube kan Dan ini memang bukan keunggulannya untuk ya. belajar nari gitu Pak. Jadi kita Untuk lebih benar-benar detail. belajar nari. Oke. Gitu. Saya ucapkan terima kasih, dan nanti kalau misalnya ada peningkatan daripada performance aplikasinya dan lain sebagainya, Terima kasih, Pak. silakan kita bisa fasilitasi. Tepuk tangan dulu untuk Bu Santi dan Pak Nil. Saya kembalikan ke Hanif. Iya, selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan untuk berfoto bersama terlebih dahulu, karena ini adalah akhir dari sesi publikasi Startup Ekspresi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asanti. Untuk Anda yang tertarik untuk belajar tari dan juga ingin lebih mengakses dari website yang tadi disampaikan, platformnya sudah ada, jadi nantinya akan di-launching pada bulan Juni. Dan sebelum kita mengakhiri, kami akan mengajak rekan-rekan media untuk menyaksikan seperti apa publikasi dari Startup Ekspresi melalui tayangan video berikut ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, dan selanjutnya Bapak